warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok Reforma Agraria ingin mempresentasikan hasil tugas kerja kami dalam mata kuliah Administrasi Pertanahan. Saya Nya Ayu Kartika selaku moderator yang akan membimbing berjalannya diskusi pada hari ini, dan terdapat 4 anggota teman yang lainnya, yaitu Cindy Dian, Yuendi Satria, Andri Eka, dan juga Puja Pratama. Tema kami reforma agraria, yang lebih spesifik kepada reforma agraria Indonesia antara wacana, kepentingan, dan konflik ideologis. Langsung saja kita ke materi yang akan ditampilkan oleh PPT dan akan dibacakan oleh saudara Cindy Dian. Kepada Cindy Dian dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu semangat reforma agraria adalah isu sentral yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik suatu bangsa sejak ribuan tahun silam. Sebagai contoh, dalam Kitab Perjanjian Lama, karya Leviticus diatur pada bahwa dalam setiap 50 tahun sekali terdapat tahun Jabil, yang mana pada tahun ini dilakukan redistribusi penguasaan tanah. Selanjutnya, pendapat ahli. Ahli berpendapat bahwa kata agraria yang dimaksud dalam reforma agraria hanyalah sebatas pada masalah-masalah pertanian seperti penguasaan lahan pertanian, produksi pertanian, hingga pemanfaatan sarana prasarana pertanian. Di samping itu, beberapa ahli yang lain berpendapat bahwa agraria yang dimaksud dalam konsep reforma agraria adalah segala sesuatu yang menyangkut lahan, tumbuhan, kekayaan alam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, agraria yang dimaksud adalah sumber daya alam atau SDA. Sebagai ahli yang lain lagi berpendapat bahwa makna agraria itu hanya sebatas pada redistribusi penguasaan tanah. Menurut KA SBD 2004. Masalah sebagai negara agraris. Regulasi atas sektor agraria yang adil, memihak kepada rakyat kecil serta tidak berkepentingan dengan karakter dan budaya rakyat mutlak diperlukan. Itulah sebabnya isu redistribusi lahan ataupun reforma agraria menjadi isu strategis yang kerap diangkat ketika pemilu tiba. Wacana reforma agraria ini tak kunjung berubah dengan implementasi kebijakan yang real dan adil karena dihadapkan pada berbagai kepentingan dan perbedaan pandangan ideologis. Reforma agraria, sebuah keutuhan yang hanya menjadi wacana sebagai korban kepentingan dan perbedaan pandangan ideologis. Baiklah, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Cindy Dian. Selanjutnya, materi lanjutan akan dibacakan oleh saudara Yuendi. Kepada Yuendi dipersilakan. Ya, baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah reforma agraria. Sejarah reforma agraria Indonesia, pola pembagian wilayah yang menonjol pada masa awal kerajaan-kerajaan di Jawa adalah berupa pembagian tanah ke dalam beragam penguasaan atau pengawasan yang diberikan ke tangan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh raja atau berwenang di istana itu. Agaknya, pada masa itu, konsep kepemilikan menurut konsep barat atau bisa disebut properti malah tidak dikenal, bahkan dimiliki oleh pejabat-pejabat atau pengusaha, melainkan bahwa para pengusaha itu dalam artian politik mempunyai hak jurisdiksi tanah dalam wilayahnya dengan hak untuk menguasai, menggunakan, ataupun menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku.
Kemudian ada juga tanah-tanah yang beruntukan bagi kepentingan keagamaan. Barulah sisanya diperkirakan merupakan wilayah pedesaan yang belum begitu jelas bagaimana organisasi di dalamnya. Selanjutnya, wacana reforma agraria. Wacana ini belenggu penjajahan pada pertengahan abad ke-21, menyiksakan berbagai permasalahan yang pelik. Salah satunya adalah permasalahan yang timbul para pendahulunya di negeri ini memahami betul bahwa konsep dan pola agraria yang diperlakukan semasa pemerintahan kolonial sangat merugikan rakyat yang di pedesaan. Oleh sebab itu, meski disibukkan oleh aktivitas militer untuk mempertahankan kemerdekaan, Soekarno dan para pendiri bangsa saat itu terus berupaya untuk merumuskan kebijakan agraria yang berkeadilan. Besarnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut juga PKI, ketika itu turut meramaikan wacana reforma agraria ini. Sejak awal berdirinya negara ini, semangat reforma agraria tidak pernah mati hingga saat ini. Selanjutnya, kepentingan reforma agraria. Kepentingan dalam reforma agraria menjadi semua wacana yang sangat diperbincangkan tidak kunjung terrealisasikan di negeri ini. Banyak kepentingan menjadi penghalang utama kenapa isu reforma agraria tidak juga dapat direalisasikan. Jangankan direalisasikan, konsep yang jelas dan baku sebagai dasar realisasi belum bisa dapat dirumuskan oleh negara ini. Terhalangnya perumusan konsep ini disebabkan karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dan berupaya mempengaruhi hasil konsep agraria yang dibuat. Tentu saja, hal ini dilakukan untuk mengamankan posisi serta mempertahankan status kelompok-kelompok tertentu. Beberapa kepentingan yang saya maksud diantaranya adalah pengusaha, investor, serta politik dan juga rakyat kecil. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Yuendi. Materi lanjutannya akan dibacakan oleh Saudara Andi Eka. Kepada Andi, silakan. Baik, selanjutnya adalah benturan ideologis. Reforma agraria dalam bentuk ideologis setelah Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1949. Indonesia dihadapkan pada masalah politik baru, PON, perjuangan rakyat yang sebelumnya berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Justru menjadi kekuatan politik pemberontak negara. Hal ini disebabkan karena kekecewaan kelompok-kelompok pemberontak tersebut terhadap pemerintah di bawah pemimpinan Soekarno yang lebih dekat dengan PKI. Pada dekade tahun 1950-an, negara membentuk 9 tahun. Badan ini tak kunjung memenuhi kesepakatan tentang konstitusi negara menjadi salah satu poin pembicaraan ketika itu. Puncaknya pada 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang salah. Satu isinya adalah membubar Tuan Tete. Next. Syarat suksesnya reforma agraria. Syarat suksesnya reforma agraria, satuan politik pemerintah yang kuat. Dukungan teknis bagi modal dan produksi. 3. Membuka akses pasar kepada petani. 4.
penguatan kelembagaan pengelolaan reforma agraria. Terima kasih. Sebelumnya, kita kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andri Eka. Begitulah materi dari kami. Teman-teman, ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau ada yang ingin ditanyakan? Enggak, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, saya akan bacakan saja langsung kesimpulan dari materi dari kami ini ya, reforma agraria. Jadi, reforma agraria ini ada beberapa syarat agar suksesnya reforma agraria ini. Salah satunya kemauan politik pemerintah yang kuat, itu sih kuncinya. Kemudian reforma agraria juga diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah. Dalam rangka mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah harus dilihat dan diperlakukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria tidak boleh menimbulkan konflik penguasaan tanah baru. Untuk itu, perlu komitmen pemerintah untuk merancang kebijakan makroekonomi yang tidak bisa pada kepentingan tertentu saja. Itulah makanya kembali lagi kepada syarat sukses reforma agraria, salah satunya kemampuan politik pemerintah yang kuat. Sudah jelas ya terkandung di dalamnya. Maka perlu dipahami bahwa kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu sejatinya tidak harus dipandang serta-merta bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar, namun bahwa pemberian hak kepada kelompok yang mempunyai kemampuan atau jasa lebih itu harus diimbangi juga dengan apa? Dengan memberikan perhatian khusus sebagai koreksi atas kebijakan berdasarkan hak tadi. Nah, karena kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan tanah justru tidak mempunyai kemampuan itu untuk memperolehnya secara wajar. Oleh sebab itu, dibentuklah reforma agraria. Demikian materi dari kami, kelompok reforma agraria. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kalau begitu, kita tutup diskusi pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.